Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan lagi tentang Juni 2023. Ya, dan ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, berarti memang bukan untuk kamu, ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Ya, oke. Sorry for the noise. Dan kita lihat oracle-nya untuk Pisces, percintaan, keuangan, dan karir kamu. Oke. Wah, Jennifer, aku nggak tahu gimana pronounce-nya atau penyebutannya. True love, the romantic stirring in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. See, kalau kamu memang udah menemukan cinta dan kasih sayang yang real, yang nyata untuk kamu akan melihat ini yang memang untuk kamu, ini yang terbaik untuk kamu. Tapi jika kamu belum menemukannya, atau kamu mungkin bersama orang yang energinya kalian gak sama, kemungkinan besar ada jarak yang memisahkan kalian, ada jalan untuk kalian berpisah atau menjauh. Akan menjadi ada energi independen, dia yang akan memilih diri dia sendiri, atau kamu yang akan memilih diri kamu sendiri, dan nggak masuk lagi di dalam hidup satu sama lainnya. Mau Mother Earth, ya. High Priestess, energi yang memilih diri sendiri akhirnya ya baik juga untuk menemukan siapa diri kalian. Tapi ya itu tadi, saat kita melakukan suatu perubahan dalam hidup, dan ternyata secara tidak sadar apa yang kita pertahankan atau kita terbiasa dengan energi ini, tiba-tiba energinya enggak lagi atau no longer ada dalam hidup kamu. Endings and beginnings, the old must be released so that the new can enter. Dan ada go outside, Cordelia, you have been indoor too long, go outside and get some fresh air. Jadi ini energi juga yang ngasih lihat kamu udah terlalu lama atau dia terlalu lama di dalam hubungan yang gak sehat yang kalian paksakan, ya. Dan ini saatnya untuk keluar, setidaknya untuk kalian merasa jauh lebih baik, sehat, ibaratnya secara mental gak tertekan, ya. Pertahankan apa yang kamu rasa benar terhadap diri kamu sendiri. Stand up for what you believe, ya. Jangan menahan apapun dalam diri kamu yang kamu memang gak bisa untuk tahan dan handle, ya. Let it be, let it flow, ya. Energi yang terjadi di sini, aku melihat energi yang jauh-jauh lebih baik untuk menghandle diri, ya. Enggak menuntut diri juga, aku melihat, ya, untuk menerima atau memaksakan diri kamu untuk bertahan. Maksudnya kamu ngerasa kamu bisa mengubah dia atau dia bisa ngerasa mengubah kamu. Nggak ada yang bisa mengubah dia atau siapapun dalam hidup dia, ya. Ya dialah diri dia yang mengubah diri dia sendiri, dia nggak akan bisa, gitu ya. Begitu juga kamu nggak akan bisa berubah walaupun dia melakukan apapun, tetap kamu ngerasa ingin, ya, kayak gini aja, nggak pengen. Karena seseorang yang nggak pengen berubah itu berarti dia udah nyaman dengan zona nyamannya dia ngerasa itu aman walaupun itu nyakitin orang lain atau nyakitin diri dia sendiri, ya. Ini yang sering banget kita rasakan selama ini, yang kita kira kita udah berada di tempat yang seharusnya, namun ternyata enggak, ya. Justru kita sedang membatasi potensinya kita, ya. Karena kita takut untuk berjuang di luar energi tersebut, ya. Karena apa yang harus pergi memang harus pergi,
Jadi keegoisan, kayak kesakitan kuat banget untuk hancur di sini. Jadi kemungkinan besar memang kebanyakan dari kalian bakal berpisah. Sini I'm sorry ya. Sulit untuk dipertahankan kalau memang ini bukan cinta sejati. Tapi jika memang iya, kalian akan tetap bertahan. Tapi memang akan ada energi untuk kalian belajar mengikhlaskan masa lalu. Lepasin apa yang udah terjadi di masa lalu dan gak menahan diri. Oke. Morning ya. Energi sih, di belakangnya ada the garden and the gate. Ini jadi ngasih lihat energi walaupun seperti ada badai perpisahan, namun sebenarnya sebuah energi baru sedang bermula gitu ya. Energi yang gak lagi adjacent possibilities ya. Sih banyak hal yang terjadi justru kan kamu syukuri, walaupun sebelum menyakitin, mengecewakan, so, kamu enjoy. Dari di Juni ini aku melihat banyak perubahan drastis, kerjaan, karir ya bakal sangat membaik. Percintaan juga akan menemukan titik terangnya ya. Jika udah masalah ya bakal selesai masalahnya, cuma ya itu tadi, kamu harus paham selesainya masalah ya artinya terkadang juga selesai dengan hubungannya sih. Dan the financial constraint untuk keuangan dan karir yang memang menjadi problem, masalah kamu berapa saat ini gak akan menjadi masalah lagi. Aku melihat karena energinya kamu akan dapat bantuan dari seseorang di Juni ini. Aku melihat sih si Angel of Balance, seseorang yang bantu kamu, sosok yang jauh lebih tua, dewasa ataupun bos kamu. Dan kerjaan karir akan memberikan project atau bonus secara tidak terduga, ataupun kamu bakal dapat hadiah atau presents. Si all tied up untuk kamu Pisces ya. Kenapa? Karena second house kamu adalah Rahu dan Jupiter sekarang ya, jadi aspek ke 8th house, jadi ada energi elemen kejutan cinta, kasih sayang, dan juga keuangan dan karir yang bakal membaik walaupun sempat nggak seperti yang kamu harapkan, hancur belakangan dulu ya, namun energinya malah kamu syukuri gitu ya. Kamu bakal melihat, wow ternyata ini yang sedang terjadi ya, ini yang bermain. Banyak hal yang bakal sangat kamu syukuri karena di pertengahan tahun aku ngerasain setelah ini kan tanggal 27 kemarin ya, Jupiter dan Rahu benar-benar di degree yang dekat banget. Dan saat aku masih baca ini pun ini tanggal berapa ya, masih akhir bulan Mei, jadi derajat Jupiter dan Rahu masih dekat banget sih. Jadi energinya akan menjadi kejutan setelah mulai menjauh nanti, di mana Rahu mundur, Jupiter maju. Di sini aku melihat semua hal yang terjadi dalam hidup kamu kayak ngambil tempat gitu loh. Everything falls into their place gitu. Maksudnya apapun itu berjalan dengan semestinya, dengan seharusnya gitu. Nah maksudnya yang memang untuk kamu bakal hadir untuk kamu, dan apa yang enggak bakal pergi. Jadi ibaratnya yang udah ditakdirkan untuk kamu udah bakal datang, jadi nggak perlu untuk kamu khawatirkan ya, karena ini udah jalannya ya. Oke, kita lihat rekal selanjutnya untuk Pisces. Nyamplok di sini. Oke. Pisces, patience, kesabaran kamu akan membuahkan hasil karena kamu menerima apapun yang udah terjadi dalam hidup kamu. So kamu tahu kamu happy dan kamu bahagia dengan dalam energi kamu nggak menuntut apapun lagi secara berlebihan. Memang ada kesedihan, kekecewaan, tapi kamu cepat bangkitnya gitu. Kamu nggak terpuruk lama ya.
tetap mengerti hidup harus tetap dijalani apapun yang terjadi, abundance ya, karena apapun yang bermain dalam hidup kita tidak akan benar-benar berlaku kalau kita tidak memberikan makna apapun dalam hidup. Jadi sekarang aku lihat sih, kamu memberikan makna yang benar-benar memberikan arti dalam hidup kamu sih. Jadi kamu benar-benar surrender, kamu gak membiarkan kesakitan, kekecewaan hadir dalam hidup kamu. Kamu menyerah dalam harapan kesakitan yang bisa buat kamu sakit, namun kamu tidak menyerah dalam hidup kamu. That's it, itu yang aku maksud. Kamu bakal bertemu juga dengan seseorang, teman, seperti aku bilang, bakal membantu kamu tadi, ataupun orang baru yang akan membuat kamu sadar ya, kalau memang kita harus belajar keluar dari zona dimana kita nggak tahu harus memilih apa. Kita harus memilih diri kita sendiri. Saat kamu memilih diri kamu sendiri, kamu bakal tahu apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan. Kamu akan sangat bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup sih. Karena apa? Judgment, penilaian dalam hidup hanya akan buat kita sakit. Penilaian apapun gak lagi bermakna dalam hidup kamu karena kamu sudah mengerti. Semakin memberikan penilaian sakit, sedih, kecewa hanya akan bikin kamu sakit. Jadi kamu sekarang sih memilih melihat apa tujuan hidup kamu, jalan yang kamu inginkan, kamu harapkan, begitu membuat jalan kamu lebih ringan, dan orang yang benar-benar sayang dan cinta sama kamu hadir, dan dia melihat semua kesakitan, kekecewaan kamu, perjuangan kamu, tujuan hidup kamu apa. Jadi dia bukan lagi orang yang melihat kamu dengan sisi yang ingin baiknya aja, manfaatnya aja, tapi dia ingin untuk melihat kalau kamu dari awal dia udah ngerasa kalau kamu layak dicintai, layak disayangi, tapi sempat ada keraguan-raguan. Namun setelah dia menyadari dan dia melihat siapa diri kamu, energi kamu sekarang, dia sadar sekali kalau kamu sangat layak disayangi, sangat layak dicintai, dan seharusnya kamu diperjuangkan gitu ya. Jadi dia berharap untuk kamu gak sakit lagi, gak kecewa. Dia berharap untuk kamu moving on dari semua kesakitan yang ada ya, dan memulai jalan baru bersama dia jika ini orang baru. Namun jika ini orang lama, aku ngerasain dia akan berubah drastis. Memang ada energi perubahan, tapi I'm sorry, ini kecil sekali kalau memang dari dia, karena kita harus melihat keinginan, harapan dia memang ingin berubah, atau dia hanya sekedar ngerasa harus keep you around, maksudnya membuat kamu ada di sekitar dia, jadi dia mencoba untuk berpura-pura berubah. Nah itu yang harus kamu lihat, karena ada energi deceive seperti ini. Aku lihat energi menipu untuk agar kamu tetap stay bersama dia, karena dia energinya tidak ingin berpisah dari kamu, tapi dia nggak bisa mencintai kamu dengan benar sih. Bukankah itu artinya, atau bukankah itu jadinya justru nyakitin kita toh sih. So aku harap kamu bisa melihat hal ini agar kamu gak sakit dan gak kecewa terus menerus ya, dan menemukan kebahagiaan dalam diri kamu. Okay, so that's it. I think that's all untuk Pisces. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.